Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham TLKM sesuai dengan request dari teman-teman ya, ingin membahas mengenai saham telekomunikasi Indonesia ini atau saham dengan kode emiten TLKM. Dan di video ini saya spesifikkan lagi khusus buat teman-teman yang sudah mempunyai saham TLKM ini dan nyangkut posisinya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah membeli saham TLKM ini sejak awal tahun 2020 ini, di mana harga sahamnya masih di kisaran 4 ribuan, kemudian masih di kisaran di atas 3.600 lah. Kemudian kalau kita ikuti sampai sekarang berarti teman-teman sudah floating loss kira-kira 40-an%. Lalu bagaimana nih tipsnya buat kita yang sudah punya saham TLKM ini dan posisinya sudah nyangkut ya. Dan kita akan bahas di video kali ini. Nah, cuman sebelum saya membahas lebih lanjut ya, ini saya tampilkan dulu disclaimer-nya ya. Jadi harga saham di tahun 2020 yang saya paparkan di video ini itu saya ambilkan harga pada penutupan tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian data kinerja TLKM sendiri saya ambilkan di data dari laporan keuangan kuartal 2 2020. Dan yang terpenting ini teman-teman sekalian ya, bukan rekomendasi beli atau jual, silahkan teman-teman tinjau ulang analisanya karena risiko ditanggung pribadi masing-masing ya. Jadi sekali lagi ini bukan rekomendasi beli atau jual. Saya memang akan memberikan tips. Nah, tips ini bisa teman-teman pakai ataupun tidak ya, karena ya sekali lagi yang Anda lakukan ya, yang Anda pilih sebagai eksekusi itu merupakan tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, di video ini saya ingin membahas 4 hal ini ya. Jadi yang pertama adalah kinerja laporan keuangan dari pendapatan, laba bersih, arus kas, kemudian aset. Yang kedua kita bahas sekilas mengenai DER dan juga dividen. Yang ketiga, kita nilai valuasi dan harga wajarnya. Dan yang keempat, ini yang terpenting, tips terutama bagi teman-teman yang sudah punya saham TLKM ini dan posisinya sekarang nyangkut. Ya, makanya teman-teman tonton dan ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, kita langsung saja masuk ke kinerja laporan keuangan. Di sini saya tampilkan potongan dari laporan keuangan TLKM posisi kuartal 2 2020 ya. Langsung kita masuk di posisi atau di laporan laba ruginya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, dari sisi pendapatan. Sebenarnya pendapatannya masih oke, di mana pendapatannya itu hanya turun kurang lebih 4% ya, dari sebelumnya 69 triliun menjadi 66 triliun. Jadi penurunannya sangat kecil, sekitar 4%-an ya, 3-4%. Di mana laba usahanya juga sama, dan kalau kita lihat laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu juga tidak jauh berbeda dengan posisi 2019 kemarin. Jadi hanya turun kisaran 1%, di mana sebelumnya itu TLKM membukukan 11 triliun laba ya di posisi kuartal 2 2020. Sekarang 11 triliun di posisi kuartal 2 2019, sekarang membukukan laba di 10,9 triliun. Jadi masih oke. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa laba usahanya bisa sama, bisa tetap, padahal dari segi pendapatannya ini berkurang, karena di sini TLKM bisa melakukan efisiensi kalau menurut saya ya, yaitu mengurangi beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi dari sebelumnya 21,7 triliun menjadi 16,2 triliun. Nah, jadi dari sisi laporan laba ruginya menurut saya masih oke ya. Nah, sekarang langsung kita masuk di posisi arus kas ya, arus kas di kuartal 2 2020 ini. Kalau kita lihat arus kas bersih yang dihasilkan per kuartal 2 2020 naik signifikan ya, yang tadinya 27,7 triliun menjadi 34,1 triliun. Ini merupakan angka yang positif menurut saya ya, naik kurang lebih sekitar 30%. Nah, kalau kita lihat kembali kenapa bisa kenaikannya cukup tinggi, karena pembayaran kas untuk bebannya yang berkurang ya. Jadi seperti saya ceritakan di awal tadi ya. Jadi Telkom ini
menurut saya bisa melakukan efisiensi. Nah, kenapa bisa melakukan efisiensi? Ya seperti kita tahu, antara beberapa tahun terakhir ini ya, TLKM ini sangat gencar ekspansi. Ya, kalau kita ya mungkin sekitar 2017 sampai sekarang ini masih terus ekspansi dari pembangunan infrastruktur seperti pembangunan fiber optik, kemudian peluncuran satelit, pembelian menara, dan sebagainya. Nah, wajar beban operasionalnya itu juga berkurang. Nah, cuman untuk arus kegiatan investasi ini nih termasuk masih besar ya. Jadi setiap per 6 bulan itu TLKM mengeluarkan dana yang juga tidak sedikit, yaitu antara 16 triliun rupiah untuk kegiatan ekspansi. Di sini kalau kita lihat 15,9 triliun ini paling besar itu adalah di pos pembelian aset tetap. Ya, jadi pembelian aset tetap ini menyedot dana yang cukup besar. Nah, sekarang mengenai pembelian aset tetap, kita masuk ke posisi aset. Ya, nah ini dia aset dari TLKM. Per posisi 30 Juni 2020 aset TLKM naik ya, naik dibandingkan posisi akhir tahun 2019 ya, dari 221 triliun rupiah menjadi 246 triliun rupiah. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Dan dari 246 triliun ini pos paling besar adalah di aset tetap ya. Nah, aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan itu sebesar 155 triliun sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat ya, besarannya aset tetap itu seperti apa di catatan nomor 11. Nah, kita scroll laporan keuangannya di paling bawah, yaitu nomor 11. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, harga perolehan aset tetap kepemilikan langsung dari aset-asetnya Telkom itu sebenarnya harga perolehannya itu sebesar 311 triliun. Kalau kita lihat tadi adalah aset tetapnya 155 triliun, maka bisa dikatakan penyusutannya itu separuhnya sendiri ya. Jadi akumulasi penyusutannya itu 155 triliun sendiri. Ini kalau kita lihat, kita perdalam lagi, pos yang paling besar dari 300 triliun ini adalah peralatan dan instalasi transmisi ya, 154 triliun. Begitu juga dengan akumulasi penyusutannya, terbesar adalah peralatan dan instalasi transmisi sebesar 84 triliun. Nah, jadi di sini artinya apa nih teman-teman sekalian ya? Artinya Telkom ini dalam berekspansi ya, dalam mengekspansi usahanya ini membutuhkan biaya yang besar. Ya. Jadi ini bukan ibaratnya bukan perusahaan yang efisien ya. Karena memang peralatan-peralatan Telkom ini peralatan yang serba canggih ya, seperti menara, satelit, kemudian pembangunan fiber optik dan sebagainya, itu membutuhkan dana yang besar. Maka nggak heran hutangnya juga bertambah ya. Nah, sekarang kita masuk ke posisi debt to equity ratio ya. Ini adalah historis DER-nya ya. DER di sini yang saya hitung ya, sekali lagi adalah hanya hutang bank dan obligasinya saja. Jadi kalau kita bedah liabilitasnya dan kita pisahkan hutang bank dan obligasinya saja, maka ketemu angka DER per posisi Juni 2020 itu sebesar 64%. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai 2020 ini hutangnya naik. Hutang naik, posisi DER juga naik. Ya, ini juga nggak mengherankan sih ya, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, perusahaan butuh ekspansi dengan membeli peralatan-peralatan super canggih yang harganya mahal. Nah, makanya nggak heran DER-nya naik. Ya, cuman walaupun naik, menurut saya sih masih oke ya, masih wajar karena masih di bawah 100%. Nah, ini saya ingin flashback lagi ya, kenapa saya hanya menghitung hutang bank dan obligasinya saja. Jadi, kalau saya sendiri menganggap debt, yang namanya debt itu ya hutang bank gitu ya. Kalau hutang usaha ya bukan debt, itu payable ya, kira-kira seperti itu. Dan hutang bank dan obligasi inilah hutang yang bisa menggerogoti laba bersih perusahaan, bisa membuat perusahaan dipilotkan
dan juga pendanaan ini di luar dari kegiatan operasionalnya. Makanya saya anggap hutang buruk ya, DER yang perlu kita hitung sebenarnya. Oke, ini mengenai DER. Selanjutnya kita lihat historisnya, historis DER, historis dividen ya. Nah, dividen dari TLKM sendiri menurut saya sangat bagus ya. Perusahaan ini termasuk royal kepada pemegang sahamnya karena sejak tahun 2014 sampai sekarang dividen payout ratio-nya selalu di atas 70% ya, antara 60-70%, dan beberapa tahun ini bahkan di atas 90%. Ya, jadi sangat royal. Nah, sebenarnya ini juga ini juga buah si malakama ya. Jadi salah satu penyebabnya kenapa hutang TLKM atau hutang Telkom ini selalu naik ya, karena semua labanya dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi dalam bentuk dividen. Padahal seharusnya ketika perusahaan bisa menghasilkan laba ya, dan ketika perusahaan akan ekspansi ya, bagusnya sih laba yang ditahan itu harus cukup gitu, maksudnya cukup banyak lah. Jadi seharusnya sih antara 50-40% saja itu sudah cukup yang dibagikan ke dividen, sisanya ya untuk ekspansi gitu. Nah, karena semua laba perusahaan ini dibagikan dalam bentuk dividen sehingga nggak ada sisa dari laba yang bisa dipakai untuk ekspansi, maka perusahaan ya mau nggak mau untuk ekspansi ya akhirnya mengajukan hutang ya, hutang baik itu hutang bank maupun penerbitan obligasi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman kalau kita kembali ke dividen, perusahaan ini sangat royal ya. Jadi payout ratio-nya bagus dan oke menurut saya ya. Bagi para pecinta dividen ya, saham ini juga bisa diperhitungkan gitu. Nah, oke, selanjutnya kita bahas mengenai valuasi harga sahamnya ya. Nah, ini adalah historis harga saham TLKM dari 2013 sampai 2020. Sebenarnya secara jangka panjang naik ya. Saham TLKM ini naik tahun 2017, sempat turun tahun 2018, dan naik lagi di tahun 2019. Ya, sebenarnya naik di tahun 2020 ini penutupan tanggal 5 Oktober ya, ditutup di harga 2.650. Cuman ini sebenarnya sih belum bisa kita jadikan patokan karena tahun 2020 belum selesai. Kalau kita jadikan patokan ya paling nggak sih sampai akhir tahun, karena semua harga saham di tahun-tahun sebelumnya ini saya ambilkan saat harga saham TLKM ditutup di akhir tahun. Nah, sebenarnya secara jangka panjang naik ya, turun satu kali di tahun 2018 kemudian naik lagi. Nah, salah satu kenapa saham TLKM ini turun ya karena memang IHSG-nya juga lesu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan IHSG dari tahun 2014 sampai 2019 ini ya hanya di sini-sini saja gitu, stuck ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan IHSG ya lebih bagus Telkom ya. Jadi IHSG ini cenderungnya stagnan, tetapi Telkom sebenarnya naik. Tapi memang di tahun 2020 karena turun IHSG-nya, maka saham TLKM juga ikut turun. Karena memang sayangnya penurunannya ini lebih dalam dari IHSG gitu ya, tidak seperti yang kita harapkan. Oke, lalu kita bicara mengenai valuasi harga sahamnya sekarang. Nah, di garis bawah ini ya, di garis warna ungu di paling bawah ini adalah garis ROE ya, historis ROE dari TLKM. Kemudian garis merah ini adalah garis PBV ya, di mana nanti kita akan menghitung PBV wajarnya dari garis warna merah ini. Kemudian yang balok ungu ini adalah balok ekuitas. Jadi saya selalu menyimpulkan ketika ekuitas perusahaan tumbuh dengan ROE tetap, seharusnya PBV rata-rata PBV di tahun-tahun sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai acuan harga wajar saham. Nah, di sini kita lihat ROE-nya cenderung stabil tetapi mulai mengalami penurunan tahun 2018 dan 2019. Menurut saya penurunannya ya karena salah satu faktornya adalah hutangnya yang bertambah. Karena hutang, sekali lagi ya, hutang bank dan obligasi ini bisa menggerogoti laba bersih kalau tidak hati-hati. Seharusnya ketika perusahaan berhutang, tetapi hutangnya itu bisa menaikkan penjualan dan juga laba bersih yang cukup signifikan, maka ROE-nya seharusnya tetap sama ya, tetap stabil.
Tetapi untuk bisnis TLKM ini bisa dikatakan investasi sekarang tidak langsung bisa dinikmati sekarang, ya. Jadi investasi ataupun ekspansi yang dilakukan TLKM beberapa tahun belakang ini, kalau menurut saya pribadi ya baru bisa dirasakan manfaatnya di tahun-tahun ke depan gitu, di tahun-tahun setelahnya ini, setelah ini gitu kan. Nah makanya menurut saya ya wajar ROE-nya turun. Nah kemudian kita lihat garis PBV-nya. Sejak tahun 2013 sampai 2019, PBV dari TLKM rata-rata selalu dihargai di angka 4 kalinya ya. Ini 3,5 kalinya, kemudian di atas 4 kalinya sampai tahun 2017. 2018 3,75 ya. Jadi kalau dibulatkan masih 4 kalinya. Tahun 2019 3,95. Jadi kalau kita bulatkan ya menjadi 4 kalinya juga. Dan di tahun 2020 ini pada posisi perdagangan, pada posisi akhir penutupan perdagangan tanggal 5 Oktober kemarin ditutup di harga, di PBV 2,7 kalinya. Jadi artinya PBV sekarang ini adalah PBV terendah selama 7 tahun terakhir. Jadi sebenarnya di sini bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa harga TLKM saat ini ya murah gitu kan. Murah dan ini sebenarnya sudah menarik menurut saya. Jadi kesimpulannya nih, harga saham TLKM saat ini di harga 2.650 menunjukkan PBV 2,74 kalinya. Dan jika kita anggap PBV wajarnya itu di angka 4 kali, maka harga wajarnya seharusnya berada di angka 3.700. Ini berdasarkan ekuitas kuartal 2 2020 ya. Jadi dalam menghitung harga wajar saya biasanya menggunakan PBV ya. Dan PBV ini selalu dibandingkan dengan ekuitas. Nah, ekuitas kuartal 2 2020 maka harga wajar ya seharusnya di 3.700. Artinya ya harga sekarang di 2.650 ya murah gitu. Margin of safety-nya besar gitu. Jadi kalau kita simpulkan saham TLKM ini fundamental kuat dan royal dividend. Tetapi catatannya adalah perusahaan ini bukan perusahaan dengan kategori capital efisiensi ya. Maksudnya adalah perusahaan yang efisiensi yang membutuhkan capex kecil untuk ekspansi. Tidak seperti itu. Tetapi perusahaan ini butuh dana besar untuk ekspansi. Menurut saya pribadi selama ekspansinya tersebut berhasil menghasilkan laba bersih yang terus tumbuh, yang menurut saya sih nggak masalah juga gitu. Dan karena royal dividend, ya saham ini bisa kita jadikan untuk portofolio core stock ya. Artinya kita bisa nabung di saham ini. Nabung ini artinya kita beli secara bertahap, secara dicicil, setiap bulannya secara konsisten. Nah ini adalah kesimpulan saham TLKM menurut saya sendiri ya. Nah lalu yang terakhir nih, Mas oke, saham TLKM saat ini murah. Cuman saya sudah terlanjur nih beli di harga 3.800. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini ada tipsnya nih. Tips bagi yang terlanjur nyangkut di saham TLKM ini. Nah, kembali lagi teman-teman sekalian. Yang pertama, Anda harus tentukan dulu tujuan Anda membeli saham TLKM itu untuk apa? Apakah untuk trading jangka pendek atau investasi jangka panjang? Karena beda tujuan, ya beda treatment ya. Nah, bagi para trader jangka pendek nih, jadi bagi teman-teman yang beli saham TLKM ini untuk trading jangka pendek, seharusnya teman-teman sudah menentukan support dan resisten dulu saat beli saham TLKM ini. Dan teman-teman seharusnya juga disiplin kapan cut loss dan take profit. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman tujuan beli saham TLKM ini untuk trading. Misalkan saat teman-teman beli saham ini saat itu harganya masih di 3.700 katakanlah. Nah, teman-teman langsung tentukan nih supportnya berapa. Misalkan supportnya 3.500. Berarti ketika harga saham TLKM turun di 3.500, seharusnya teman-teman sudah cut loss. Itulah yang namanya disiplin ya. Dan ini biasanya yang paling susah. Tapi coba untuk disiplin ya. Misalkan teman-teman sudah beli di harga 3.000. Kemudian harga sahamnya, kemudian teman-teman sudah menentukan supportnya di angka 2.800. Ya begitu harga sahamnya menyentuh 2.800 ya harus cut loss gitu.
Itu seharusnya yang teman-teman lakukan jika teman-teman membeli saham TLKM ini untuk tujuan trading jangka pendek. Nah, kemudian bagaimana bagi teman-teman yang membeli saham TLKM ini untuk investasi jangka panjang? Ya, seperti saya pribadi ya, saya juga ibaratnya time frame saya juga jangka panjang. Nah, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Yang pertama, teman-teman perhatikan lagi porsi saham TLKM di portofolio Anda. Apakah sudah terlalu besar atau tidak? Terlalu mendominasi atau tidak? Kalau sudah terlalu besar dan terlalu mendominasi, ya hold saja gitu ya. Jangan tambah posisi. Jadi kalau misalkan saham TLKM ini porsinya sudah di atas 25%, ya kalau menurut saya jangan tambah posisi. Walaupun teman-teman punya saham TLKM ini di harga 3.800. Menurut saya nggak masalah, di hold saja. Toh 3.800 ini teman-teman sudah beli di harga wajarnya gitu. Jadi menurut saya nggak masalah gitu. Hold saja gitu. Tapi jangan ambil posisi ya. Nah, berbeda kalau porsi saham TLKM ini masih kecil dan teman-teman punya cash cadangan. Nah, teman-teman bisa beli lagi secara dicicil. Ya, secara bertahap. Karena kita nggak tahu nih, dan nggak akan pernah tahu kita, besok itu saham TLKM mau turun atau naik lagi gitu. Jadi kalau kita nabung di saham TLKM ini, walaupun besok harganya naik, ya kita beli. Walaupun besok harganya turun, ya kita beli. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu khusus bagi investor jangka panjang ya yang menggunakan saham TLKM ini untuk dijadikan tabungan. Nah, oke ya, mungkin itu sekilas tips bagaimana tips khusus buat kita yang sudah punya saham TLKM ini dan nyangkut ya. Dan sebenarnya saham TLKM ini juga sudah saya bahas di e-book Growth and Watchlist Company ya. Jadi saya sudah analisa saham, ada 35 saham yang sudah saya analisa, salah satunya TLKM. Dan saya tuliskan juga di dalam e-book ini ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa tidak punya waktu untuk analisa, belum bisa menentukan harga wajarnya dan juga belum bisa membaca laporan keuangan, teman-teman bisa manfaatkan e-book ini. Caranya teman-teman tinggal kunjungi website diinvestor.id ya. Nanti di sana ada keterangannya nih, keterangan saham apa saja yang dibahas, terus benefit-benefit jika teman-teman membeli e-book ini apa saja. Nanti ada keterangannya semua di website diinvestor.id ini. Oke, mungkin itu sekilas video kali ini teman-teman sekalian. Saya mohon maaf ya, belum bisa tag video atau belum bisa membuat video yang seperti biasanya. Jadi saya bikin video yang sederhana ini. Semoga tetap bermanfaat. Ya, silahkan share video ini jika teman-teman merasakan manfaatnya. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.